Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu review jurnal penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Husnul Hasanah, NIM 016 sebagai moderator dan penyaji pertama, dan ada rekan saya Eka Prastiawati, NIM 060 sebagai penyaji kedua. Dalam review jurnal penelitian yang kelima ini, kami mengambil judul Implikasi Regulasi Pasar Modal terhadap Motif Manajemen Laba, Pengujian Berbasis Teori Pensinyalan. Penulisnya yaitu Sansaloni Butar-Butar, penerbit dan tahun terbitnya Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Juni tahun 2014, volume dan isunya volume 11 nomor 1. Motivasi dalam penelitian ini adalah studi hubungan tata kelola perusahaan dan manajemen laba yang dilakukan di Indonesia tidak menemukan hasil yang konsisten. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah setelah tahun 2004 pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen laba lebih kuat dibandingkan sebelumnya? Yang kedua, apakah sebagai sarana untuk mencapai target-target pribadi, opportunistik, atau sebagai sarana dalam mengungkapkan informasi privat yang dimiliki manajer berkaitan dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang, sarana pensinyalan? Dan yang ketiga, apakah manajemen laba yang dilakukan perusahaan setelah tahun 2004 lebih bermotif pensinyalan daripada opportunistik? Penelitian sebelumnya adalah yang pertama, Kusuma dan Susanto 2004, Siregar dan Bahtiar 2004, Hermawan dan Sulistianto 2005, serta Siregar dan Utama 2005. Dalam penelitiannya gagal menemukan hubungan signifikan antara independensi Dewan Komisaris dan manajemen laba. Yang kedua, Nasution dan Setiawan 2007 dan Andayani 2010 menemukan hubungan negatif signifikan antara independensi Dewan Komisaris dan manajemen laba. Selanjutnya, teori yang melandasi penelitian. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori pensinyalan. Teori pensinyalan tersebut dikembangkan agar dapat menjelaskan masalah-masalah kesenjangan informasi di pasar tenaga kerja. Teori pensinyalan juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi pada pasar barang-barang konsumen dan pasar saham. Sinyal pasar mengurangi kesenjangan informasi antara pembeli dan penjual dan pada akhirnya meningkatkan keefektifan dan efisiensi pasar. Fleksibilitas yang dimiliki oleh manajer dalam memilih kebijakan akuntansi memungkinkan manajer untuk memberikan sinyal ke pasar tentang kualitas perusahaan. Wahlen dan Beaver dan juga Angel memberikan bukti bahwa manajer menggunakan loan loss provision untuk mengomunikasikan informasi privat yang dimilikinya berkenaan dengan kinerja operasi di masa mendatang. Lewis dan Robinson memperlihatkan bahwa stock split merupakan sinyal bagi investor mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Hipotesis penelitiannya adalah H1A, sebelum regulasi pasar modal terbit tahun 2004, independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. H1B, setelah regulasi pasar modal terbit tahun 2004, independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H2, hubungan positif antara manajemen laba dan profitabilitas 1 tahun ke depan lebih kuat setelah regulasi pasar modal terbit tahun 2004 dibandingkan dengan periode sebelumnya.
H3, setelah regulasi pasar modal terbit tahun 2004, hubungan positif manajemen laba dengan profitabilitas 1 tahun ke depan lebih tinggi pada perusahaan yang mayoritas anggota Dewan Komisarisnya berasal dari pihak independen dibandingkan perusahaan yang mayoritas anggota Dewan Komisarisnya tidak berasal dari pihak independen. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena penelitian ini memberikan informasi yang berguna berupa angka dan tabel. Jenis data dalam penelitian ini adalah dokumenter, yaitu dengan mengambil data dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah observasi yang tersedia berjumlah 2.540 tahun perusahaan. Dari jumlah ini, sebanyak 212 atau 8,35% observasi dihilangkan karena berada di luar 3 deviasi standar dari rata variabel-variabel penelitian, sehingga jumlah observasi akhir yang digunakan berjumlah 2.328. Dengan memperhatikan kriteria pemilihan sampel, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 428. Yang kedua, tidak tercatat secara berturut-turut dari tahun 2000 sampai 2010 berjumlah 149. Yang ketiga, data tidak tersedia untuk menghitung akrual abnormal berjumlah 10. Yang keempat, tidak memiliki informasi tentang komisaris independen berjumlah 15. Selanjutnya, sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari yang pertama, laporan tahunan perusahaan yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) edisi 2000 sampai 2010 yang diterbitkan oleh Institute for Economic and Financial Research. Yang ketiga, Pusat Database Pasar Modal Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dan yang keempat, situs resmi perusahaan bila data yang diinginkan tidak tersedia dari sumber yang dinyatakan sebelumnya, khususnya informasi mengenai komisaris independen. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua laporan tahunan perusahaan menyatakan secara eksplisit anggota komisaris yang berasal dari pihak independen. Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, akrual normal dan akrual abnormal. Penelitian ini menggunakan model Jones 1991 secara cross-seksional karena menghasilkan sampel yang lebih besar dan untuk mengantisipasi terjadinya variasi koefisien regresi sepanjang waktu atau masalah stasionaritas. Model untuk mengestimasi akrual diskresioner adalah sebagai berikut. ACCR JKT atau TA JKT-1 sama dengan alfa 1 dalam kurung 1 atau TA JKT-1 ditambah alfa 2 dalam kurung sigma REF JKT atau TA JKT-1 ditambah alfa 3 dalam kurung PPE JKT atau TA JKT-1 ditambah EJKT 4. Yang kedua, laba dan arus kas operasi. Variabel laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pos-pos ekstraordiner atau discontinued operation. Sedangkan arus kas operasi diperoleh dari laporan arus kas perusahaan dan digunakan untuk memisahkan komponen akrual dari laba yang dilaporkan. Jadi, akrual total perusahaan diperoleh dari hasil pengurangan laba dan arus kas operasi.
Yang ketiga, independensi Dewan Komisaris. Penelitian ini menggunakan ukuran independensi yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu. Pertama, jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Kedua, variabel dummy yang bernilai 1 jika jumlah komisaris independen lebih dari 50% dan 0 jika sebaliknya. Ukuran yang kedua khusus digunakan untuk menguji hipotesis 3. Yang keempat, variabel kontrol. Untuk mengurangi pengaruh variabel-variabel lain terhadap accrual abnormal, maka beberapa variabel yang teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya berpengaruh terhadap accrual abnormal dimasukkan dalam model. Ada 3 variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tingkat utang atau leverage yang merupakan rasio utang terhadap aset pada awal tahun atau debt to asset ratio atau DAR, ukuran perusahaan yang diukur dengan log nilai buku aset pada awal tahun, dan profitabilitas yang diukur dengan rasio laba bersih terhadap aset awal tahun. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Tabel berikut ini menyajikan statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam pengujian hipotesis periode 2001-2003 dan 2004-2010. Variabel laba dan komponen pembentuknya dideflasi dengan total aset awal tahun. Berikut tabel statistik deskriptif. Keterbatasan atau saran penelitian. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Salah satu kriterianya adalah perusahaan sampel tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2000 sampai 2010. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria akan dieliminasi. Akibatnya, hasil penelitian kemungkinan bias pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang baik karena mampu bertahan selama periode penelitian. Yang kedua, inferensi hasil penelitian harus dilakukan secara hati-hati karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan model Jones dalam memisahkan accrual total menjadi komponen accrual normal dan accrual abnormal. Masalahnya adalah model Jones dan variasinya merupakan state of art technicus. Teknik-teknik pemisahan accrual ke dalam accrual normal dan accrual abnormal hanya bersifat estimasi. Estimasi accrual abnormal yang dikembangkan selama ini berdasarkan asumsi-asumsi peneliti terhadap variabel-variabel yang mendorong munculnya accrual normal. Jadi, keberhasilan penelitian dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba sangat tergantung dari keandalan model yang digunakan. Yang ketiga, pengidentifikasian anggota independen yang duduk dalam Dewan Komisaris sepenuhnya berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan. Tidak ada usaha sistematis yang dilakukan untuk menelusuri riwayat anggota independen. Jadi, sangat mungkin anggota yang dinyatakan independen dalam laporan tahunan sesungguhnya tidak sepenuhnya independen. Yang keempat, inferensi hasil penelitian ini hanya terbatas pada manajemen laba berbasis accrual. Beberapa hasil penelitian yang memfokuskan pada manajemen laba berbasis aktivitas real menunjukkan bahwa ada kecenderungan manajer beralih pada manajemen laba berbasis aktivitas real. Selanjutnya, judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitian, yaitu analisis hubungan antara independensi Dewan Komisaris dan manajemen laba berbasis aktivitas real. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah dalam perkataan atau penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di forum Spada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.